Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing pada pagi hari ini, kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam acara ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita masuk ke dalam kebaktian kita. Mari kita undang Roh Kudus bersama kita sehingga kebaktian ini tetap hikmat bersama Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari kita muliakan Tuhan melalui nyanyian rohani kita nomor 18, 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia mengejarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa pengakuan kita. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dalam suasana saat teduh. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin.
Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani kita dari nomor 99 ayat 1 dan 2. Marilah orang berdosa. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita baca secara sponsoria, diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsoria, nanti di ayat terakhir kita sama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Gloria Patri. God
Mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman Rasul kita. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bacaan warta jemaat kita pada pagi hari ini. Pimpinan jemaat, speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi kita semuanya, semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Salam. Sebagai pelayan untuk Minggu 10 Mei 2020, liturgis Bapak LSH Parengenangin, pengkhotbah Ibu Pendeta Emburu Asibuan STH, pendua sepaat Bapak Speaker B. Simatupang, singer Bapak Speaker MC Mangunsong, Bapak Kaliman Batu, pemusik Taruli R. Simatupang, kameran bersama editing Bapak J. Gultum. Berita sepekan. Yang pertama, hari ini Minggu 3 Mei 2020, kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing untuk memenuhi seruan dalam upaya turut serta memutus rantai penularan virus corona atau COVID-19. Persembahan hari ini sebanyak 3 kali, di mana persembahan ketiga untuk dana Purna Bakti. Pelantikan majelis periode 2020-2022 di gereja yang dilantik oleh Bapak DS Pendeta Guntur Ginting STH MC. Yang kedua, untuk sementara waktu semua kegiatan seksi, sermon, ibadah, komsel kita hentikan. Yang ketiga, hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja hari Minggu atau hari Kamis.
Dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasan. Demikian juga jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan ucapan syukur dapat mengantarkannya ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, persepuluhan, ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Yang keempat, jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 3 sampai 9 Mei 2020. Yang pertama, Ian Darius Sinurat. Yang kedua, Mei Lydia Sertika. Yang ketiga, Hendrik Pratama Caniago. 4, Mika Selsia Boru Panjaitan. 5, Christine Panduwinata Boru Siboro. Melani Boru Banjarnahor. Cici Melia Caniago. Roland Valdion Timothy Simamora. Pimpinan dan semua jemaat GMI Prata Kuala Bekal menyampaikan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi atau pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Laporan keuangan dapat kita lihat di buletin kita. Di sana tertera ibadah Minggu 19 April 2020. Kemudian ibadah Minggu 26 April 2020. Sana tertera semuanya. Terima kasih atas semua persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat ganda. Amin. Kita masuk ke dalam pengumpulan persembahan. Mari kita bersiapkan diri kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, inilah firman Tuhan yang mendasari pemberian kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita mendoakan persembahan kita ini kepada Tuhan, serta menyanyikan mohon Tuhan memberkati.
Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, buat segala berkat dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur bila hari ini kami masih boleh melakukan ibadah minggu. Walaupun itu kami lakukan ibadah di tengah rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Kami percaya Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya ibadah yang kami lakukan pada hari ini itu semua berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa kami di surga, pada hari ini kami berdatang ke hadapan-Mu Tuhan untuk bermohon. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberkati seluruh kami jemaat-Mu, jemaat Gemia Prata Kuala Bekala. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam kesehatan kami. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam pekerjaan kami. Apalagi di saat-saat seperti ini Tuhan, dalam banyak hal kami mengalami kesulitan. Kami percaya Tuhan, kami selalu bersandar mengharap hanya kepada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami semua jemaat-Mu Tuhan hati yang sabar, hati yang kuat di dalam menghadapi wabah yang saat ini sedang terjadi di negara kami. Bapa di surga, kami jemaat-Mu GKI Prata Kuala Bekala selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Kiranya Bapa di surga, Engkau berikanlah berkat-berkat kepada kami semua. Bapa di surga, pada hari ini juga kami datang ke hadapan-Mu bermohon. Semoga kiranya wabah penyakit yang saat ini sedang melanda negara kami, biarlah itu kiranya segera berakhir, dan Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada seluruh para pimpinan yang ada di negara kami untuk memberikan hati mereka bersatu hati untuk boleh menjalankan semua yang akan dikerjakan di dalam memerangi wabah penyakit ini. Begitu juga dengan semua kami, umat bangsa negara Indonesia ini, untuk selalu patuh akan segala sesuatu yang diberikan oleh pemerintah kami, untuk boleh tetap setia di rumah. Begitu juga dengan kami jemaat-Mu, semua jemaat GMI Prata Kuala Bekala, untuk boleh mematuhi segala anjuran pemerintah, untuk kami boleh tetap setia di rumah. Semua kiranya Tuhan melalui itu semua akan boleh memutus rantai perkembangan untuk tidak menular kepada yang lain. Dan biarlah kiranya dengan kesetiaan kami untuk tetap berada di rumah itu akan memutus rantai COVID-19 ini Bapa di surga. Biarlah ya Tuhan negara kami boleh terbebas dari wabah sakit penyakit ini. Bapa di surga, kami mengingat bahwa ada jemaat-Mu yang sampai saat ini mengalami sakit penyakit. Kami mengingat Bapak Munte, kami mengingat Bapak Padang. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan Bapak Padang dan Bapak Munte kesabaran, kekuatan, keteguhan untuk selalu tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kedua orang tua kami ini. Biarlah kiranya juga semua keluarga tetap mendukung, tetap memberikan semangat kepada orang tua kami ini dalam menghadapi sakit penyakitnya. Dan biarkan kami bersatu hati seluruh jemaat datang memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh obat dan makanan yang mereka konsumsi. Biarlah melalui itu orang tua kami ini memperoleh kesembuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat keluarga kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati kehidupan rumah tangga kami, jemaat-Mu Gemia Prata Kuala Bekala ini. Biarlah Engkau berkati kami sebagai orang tua. Tuhan berkati anak-anak kami yang telah Engkau anugerahkan di tengah-tengah rumah tangga kami. Biarlah kami boleh menjadi orang tua yang baik di tengah-tengah rumah tangga kami. Dan begitu juga dengan pergaulan anak-anak kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini anak-anak kami ada yang jauh dari orang tua, kami serahkan juga mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu menjagai mereka. Bapa di surga,
kami berdoa buat gereja kami, GMI Ephrata Kuala Bekala. Biarlah ya Tuhan, walaupun kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, begitu juga dengan kelompok sel yang saat ini sedang dihentikan, semua itu tidak memutus hubungan kami, kasih kami, jemaat yang satu dengan yang lain. Biarlah kiranya kasih-Mu itu yang selalu menyatukan kami, jemaat-Mu Ephrata Kuala Bekala. Begitu juga dengan pimpinan jemaat kami, Inang Pendeta. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat bijaksana, kesabaran, kekuatan, dan upaya yang lebih lagi di dalam memberitakan firman-Mu di tengah-tengah jemaat Ephrata Kuala Bekala. Biarlah kiranya melalui pimpinan kami, Inang Pendeta kami, seluruh jemaat GMI Ephrata Kuala Bekala merasakan kasih-Mu. Terima kasih pada surga, biarlah Tuhan selalu memberkati pelayanan Inang Pendeta kami, begitu juga dengan keluarga. Bapak di surga, banyak hal program gereja yang akan dikerjakan. Kami berseru berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberkati semua jemaat, Tuhan memberkati semua majelis, Tuhan memberkati semua speaker yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah semuanya kiranya Tuhan kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semua itu hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, buat rencana pelantikan majelis gereja-Mu, semua itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Bapak itu boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Kami berdoa buat Ian Darius Sinurat, kami berdoa buat Mei Lydia Sartika, kami berdoa buat Hedri Pratama Caniago, kami berdoa buat Mika Chelsea Boru Panjaitan, kami berdoa buat Christine Pandwinata Boru Siboro, kami berdoa buat Melani Boru Banjarnahor, kami berdoa buat Cici Melia Caniago, kami berdoa buat Roland Valdion Timothy Simamora. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika hari ini anak-anak-Mu Tuhan boleh bertambah usia 1 tahun. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menambah-nambahkan kesehatan, hikmat bijaksana khususnya kepada anak-anak kami yang sedang bersekolah. Tuhan berikanlah kepintaran, kecerdasan, daya ingat yang tinggi. Semua kiranya anak-anak kami ini boleh berhasil di dalam sekolahnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya kepada seluruh anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Di masa-masa seperti ini, biarlah kiranya mereka boleh kuat di dalam kesehatannya, karena Tuhan selalu memberkati. Biarlah anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangannya, Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah kiranya persembahan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur, berterima kasih kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan persembahan ibadah minggu, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan yang lain. Biarlah kiranya Tuhan menambah-nambahkan berkat kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya semua itu Tuhan boleh pergunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di atas segalanya kami mohon ampun atas kelemahan dan dosa kami. Semua kami layak menerima berkat Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, jemaat-Mu yang mendengar di rumah kami masing-masing. Begitu juga dengan Inang Pendeta kami yang menyampaikan. Biarlah kiranya firman-Mu itu akan meneguhkan, menguatkan kami seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Menyambut firman Tuhan, mari kita kembali memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 53 ayat 1 dan 3. Kita harus membawa berita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu yang senantiasa boleh kami nikmati dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahkan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau lewat persekutuan kami. Berkati kami. Dan saat ini kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga di saat kami mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan, kami boleh dikuatkan menjalani hari-hari kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai ayat 47. Saya akan membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ciri jemaat Kisah Para Rasul adalah cikal bakal gereja yang perlu diteruskan dan dikembangkan. Dan dari ciri-ciri ini kita mau belajar. Apa yang mau kita pelajari dari nas firman Tuhan kita ini Bapak Ibu yang kekasih? Yang pertama, mereka tekun dalam firman. Jemaat mula-mula sangat mengutamakan firman Tuhan melalui pembacaan dan pengajaran para rasul. Mereka tetap belajar firman Tuhan secara konsisten. Tidak sekedar belajar hari ini, besok berhenti, lusa berhenti, kemudian belajar. Tidak seperti itu. Tetapi mereka belajar firman Tuhan secara konsisten, karena dari sanalah pengenalan akan dimulai kembali. Selama ini mereka sudah belajar, sudah mengenal, namun terhenti karena beberapa alasan-alasan yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih. Dan inilah waktu yang tepat mereka memulai kembali untuk belajar dalam kebenaran firman Allah. Mereka juga percaya firman Tuhan mampu memperkuat hubungan mereka satu dengan yang lain, dan diajarkan untuk melakukan hal-hal yang benar bagi mereka lewat firman Tuhan yang mereka pelajari. Itu hal yang pertama Bapak Ibu yang kekasih yang mau kita pelajari dari jemaat yang ada pada waktu itu dalam kitab Kisah Para Rasul yang kita baca ini. Hal yang kedua, mereka tekun bersatu. Persekutuan adalah jalinan hubungan yang akrab, bersahabat dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Persekutuan bukan hanya sekedar perkumpulan atau pertemuan, sekedar kumpul-kumpul, yuk ketemu,
ngopi bersama, duduk bersama, cerita tertawa bersama, bukan hanya sekedar itu, Bapak Ibu yang kekasih. Di dalam persekutuan mereka dapat saling mengenal satu dengan yang lain dengan baik. Mengenal dengan baik, bukan hanya sekedar oh dia itu pekerjaannya ini, rumahnya di sana, bukan hanya seperti itu, tetapi sungguh-sungguh mengenal satu dengan yang lain. Dalam kekurangan mungkin atau kelebihan mereka saling mengenal. Itu yang kedua. Yang ketiga, memecahkan roti. Kebiasaan memecahkan roti adalah ekaristi yang dianggap penting dilakukan sebagai sarana ucapan syukur kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup ada banyak berkat yang kita terima, Bapak Ibu yang kekasih, dan kita harus mengucapkan syukur kepada Allah. Mereka senantiasa bersyukur atas apa yang mereka terima dari Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, mereka mengucapkan syukur bukan karena kemewahan, bukan karena kelebihan, tetapi mereka senantiasa mendapatkan berkat dalam perjalanan hidup mereka, dalam persekutuan mereka, semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang patut mereka syukuri, Bapak Ibu yang kekasih. Dan kita perlu belajar. Kita harus mengucapkan syukur kepada Allah dalam perjalanan hidup kita. Kita masih diberikan kesempatan menikmati hari-hari dalam dunia ini. Bahkan kita juga dipelihara, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan menjalani perjalanan hidup ini. Hal yang keempat, Bapak Ibu yang kekasih, mereka tekun di dalam doa. Doa dianggap sebagai nafas hidup orang yang percaya, Bapak Ibu yang kekasih. Doa menjadi kekuatan bagi mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dilalui. Dan kita mau belajar lewat doa, kita akan mendapatkan ketenangan. Hati yang putus asa, mungkin pikiran yang sedang galau, atau banyak hal yang membuat kita hari ini, saat ini dengan situasi ini membuat kita pusing menghadapi perjalanan hidup ini dengan segala pergumulannya. Saat kita berdoa, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Dan kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula yang dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Kemudian yang kelima, bersatu. Bapak Ibu yang kekasih, salah satu yang susah dipertahankan adalah kesatuan. Saat ada banyak perbedaan dalam sebuah persekutuan, cenderung akan terjadi perpecahan karena tidak semua kita ini satu dalam pemikiran. Tidak semua kita satu rasa, tidak semua kita satu keinginan. Kita memiliki rasa yang berbeda, keinginan yang berbeda-beda. Dan sering sekali perbedaan-perbedaan ini membuat perpecahan. Namun bagi kehidupan jemaat mula-mula, Bapak Ibu yang kekasih, kesatuan ini adalah prinsip hidup mereka yang harus dipelihara. Seperti doa Yesus sebelum kematiannya, dalam kitab Yohanes dituliskan supaya mereka menjadi satu. Tidak terpecah-pecah. Bagaimanapun perbedaan mereka dalam pola pikir, dalam keinginan, dalam selera, bahkan dalam tujuan mereka dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, mereka harus satu. Yang keenam, Bapak Ibu yang kekasih, hidup berbagi. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Persekutuan ini mengajarkan supaya mereka saling peduli satu dengan yang lain, peduli kepada sesama. Kepedulian ini adalah wujud pengajaran Yesus ketika ia melayani orang-orang yang miskin, Bapak Ibu yang kekasih, dan mengangkat harkat dan martabat mereka. Yesus mengajarkan ini bagi kita, Bapak Ibu yang kekasih. Kepedulian adalah
lambang kasih sejati. Dan kita harus memiliki itu di saat sekarang ini. Kita mau belajar supaya hidup kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih, memuji dan hadir dalam rumah ibadah. Rutinitas dalam rumah ibadah, Bapak Ibu yang kekasih, untuk memuji dan berdoa dianggap sesuatu yang tidak tergantikan atau tak terwakilkan. Beda dengan kehidupan di zaman sekarang ini ya. Suaminya enggak beribadah, homa mewakili hita sian jabun. Aneh kadang-kadang kedengarannya. Homa mewakili hita. Ini perkataan yang mungkin karena kurang memahami, seakan-akan masuk surga atau mendapatkan berkat itu bisa diwakilkan. Padahal kita sadar bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan iman itu tidak bisa orang lain mengerjakannya untuk kita pribadi lepas pribadi. Kehadiran di rumah ibadah, Bapak Ibu yang kekasih, dianggap mereka memiliki kekuatan khusus untuk menambah jumlah jemaat. Akan menambah kekuatan secara khusus untuk menambah jumlah jemaat, dan bukan hanya jumlah jemaat, tetapi menambah iman pribadi lepas pribadi. Karena itu dengan setia mereka selalu hadir di rumah ibadah untuk melayani orang-orang yang baru yang datang setiap hari dan mengajarkan mereka hal-hal yang sederhana dan mengarahkan mereka untuk tetap setia hadir di rumah ibadah. Ini merupakan sesuatu hal yang penting, Bapak Ibu yang kekasih, dalam kehidupan jemaat yang pertama yang dituliskan dalam kitab para rasul ini, Bapak Ibu yang kekasih. Dan hari ini kita kembali diingatkan tentang bagaimana perjuangan jemaat mula-mula menjalani kehidupan mereka. Tidak ada yang gampang, tidak ada yang tiba-tiba berjalan dengan sukses dan mulus. Tentu mereka pun menghadapi pergumulan mereka masing-masing. Mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang menjadi saling peduli satu dengan yang lain. Dan hari ini, Bapak Ibu yang kekasih, dengan situasi dunia dan secara khusus negeri kita, waktu ini, meskipun banyak manusia, bahkan kita bergumul, tapi hal yang positif yang bisa kita lakukan adalah seperti yang dilakukan jemaat yang pertama yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul yang menjadi renungan kita hari ini. Saling mendukung dalam doa, tekun dalam merenungkan firman Tuhan, saling berbagi satu dengan yang lain sebagai wujud kesatuan dalam jemaat. Dan bukan hanya dalam jemaat, Bapak Ibu yang kekasih, di tengah-tengah situasi negeri kita secara umum dalam kesatuan negara Republik Indonesia, kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Jangan mengambil kesempatan situasi ini membuat perpecahan, karena sudah ada banyak masalah, Bapak Ibu yang kekasih. Beban kita begitu berat. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif, tapi lakukanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Bagaimana caranya supaya situasi dan kondisi ini lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, Bapak Ibu yang kekasih, setiap minggu karena situasi ini dan anjuran yang diberikan kepada kita, tapi kita bisa tetap mengajarkan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga seluruh isi keluarga kita mendapatkan keselamatan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Ada banyak jiwa-jiwa yang bertambah pada waktu itu, Bapak Ibu yang kekasih. Dan hari ini firman Tuhan mengajak kita, kalaupun kita tidak menambah jiwa orang dari luar masuk ke dalam, tetapi orang yang di dalam ini sungguh-sungguh bisa selamat. Selamat untuk memperoleh kehidupan kekal. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tapi sungguh-sungguh dalam iman kepercayaan kepada Yesus Kristus, ada semakin banyak orang yang diselamatkan untuk Tuhan, termasuk keluarga kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Bapak Ibu yang kekasih. Jangan ada alasan, kita kan gak boleh beribadah di gereja kumpul-kumpul. Tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing, bersama dengan seluruh keluarga kita. Kita boleh mendapatkan keselamatan. Inilah hal-hal positif, Bapak Ibu yang kekasih, yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi yang negatif pada saat ini karena virus yang terjadi ini. Biarlah firman Tuhan ini membuka pikiran kita untuk kita belajar menjadi lebih baik secara iman. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kami pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dengan pasti mau mempelajarinya, mau melakukannya, sehingga bukan hanya orang di luar sana yang selamat, tetapi seisi rumah kami semuanya sungguh-sungguh mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya dan setia melakukan kebenaran firman. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 85. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita boleh melakukan firman Tuhan dalam perjalanan hidup iman kita. Boleh saling mendukung satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling berdoa, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang daripada Allah kita.
kita boleh berbagi sebagai wujud nyata kasih Allah dalam hidup kita. Kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.